Saya Anindya Berlinani Santoso, NPM 07162, menjelaskan tentang dataset kekerasan fisik. Pertama-tama yaitu melakukan request dari input JSON. Request get dari MPI Twitter yaitu input JSON digunakan untuk olah data JSON. Pertama-tama memasukkan file bear token dengan parameter query with files, lalu isikan header authorization dengan menggunakan bear token. Lalu kita masukkan berapa data yang ingin kita masukkan. Definisikan URL yang akan kita gunakan. Jika respon tidak sama dengan 200, maka akan dihasilkan error yang akan kita dapatkan. Lalu jika benar, maka akan mendapatkan respon kekerasan fisik atau keadaan korban kekerasan fisik atau pelaku kekerasan fisik atau mental pelaku kekerasan fisik atau keadaan mental korban kekerasan fisik atau fisik anak disakiti. Di sini akan mengambil teks, lalu di sini kita panggil function sebelumnya. Definisikan dengan file name. Di sini file name-nya dataset kekerasan fisik. Dan ini untuk menjalankan satu function open. Dan ini untuk hasilnya. Dan akan dilanjutkan oleh Santias ya. Saya Alexandria Prasetyana, NPM 06 2019 107103, akan melanjutkan untuk membahas OpenJSON file, cache folding, dan steaming. Pada saat pre-processing, kita akan melakukan cache folding, steaming, tokenizing, lalu TF-IDF. Pertama-tama, karena kita menggunakan data JSON, maka kita perlu membuka JSON-nya terlebih dahulu, dan kita simpan data yang ada pada JSON. Lalu pada cache folding, pertama-tama kita buka hasil dataset yang kita dapat dari scraping, lalu kita masukkan ke dalam list. Di cache folding ini kita akan melakukan menjadi huruf kecil. Lalu kita ubah data teksnya menjadi data yang sudah dikecilkan teksnya. Lalu kita simpan kembali menjadi hasil cache folding.json. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi di sini sudah tidak ada lagi huruf besar. Lalu selanjutnya akan dilakukan steaming. Proses steaming ini dilakukan dengan menggunakan library NLTK. Di sini kita inisialisasi terlebih dahulu untuk menggunakan steamer factory. Lalu di sini kita klik dulu steamernya. Lalu kita akan membuka hasil cache folding. Kita ambil datasetnya. Lalu kita simpan ke dalam list. Di sini akan mengubah menjadi kata dasar. Lalu kita simpan ke dalam data teks. Lalu kita buat kembali file hasil steaming.json. Untuk hasil steaming seperti ini. Kata-kata imbuhan akan dihilangkan. Untuk tahapan tokenizing dan TF-IDF akan dilakukan oleh Raka.
Perkenalkan, nama saya Raka Satria Putra, NPM 06/2019 Selanjutnya, pada proses ini sebenarnya ada proses tokenizing. Yang pertama akan mengambil dataset terlebih dahulu. Setelah mengambil dataset, ada proses pengujian data di dataset, di mana itu akan menghapus angka, tanda baca, dan spasi. Lalu akan disimpan dalam bentuk token menggunakan NLTK, tokenized word, tokenized, hapus spasi, dan filterisasi. Untuk datanya akan disimpan pada data hasil tokenizing JSON. Selanjutnya pada proses filtering, di mana ada list of word, di mana menghapus kata yang tidak penting, dan stop word yang dihapus adalah yang berbahasa Indonesia. Selanjutnya ada proses TF-IDF, di mana proses TF-IDF ini bertujuan untuk menghitung manual dengan menggunakan Python, yaitu pembuat-buatan kata dalam dokumen dalam data ulasan. Di sini seperti sebelumnya, menginputkan dataset self JSON, lalu menginputkan data teksnya, lalu ada pengujian data di dataset. TF-IDF sama dengan menggunakan library TF-IDF sama dengan TF-ID factorizer, tokenizingnya I lowercase sama dengan false. Hasil TF-IDF akan disimpan menggunakan TF-IDF with transform data text. Untuk progres UTS kali ini hanya sampai pada tahap preprocessing, mulai dari awal, yaitu ada scaffolding, stemming, tokenizing, filtering, dan TF-IDF. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.